Firman Tuhan hari ke-342 Desember tahun 2024. Hakim-Hakim pasal 10 ayat 10, perikop, Israel mengaku kesalahan karena menyembah berhala. Pada hari ini, di hari yang ke-342, diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 10. Israel mengaku salah karena menyembah berhala. Sebagai nats atau ayat pada hari ini katakan sebagai berikut. Lalu berserahlah orang Israel kepada Tuhan. Katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah. Kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Bacaan pagi diambil dari Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan 51. Pelayan yang setia dan pelayan yang tidak setia. Bacaan malam Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai dengan 28. Petunjuk dan peringatan dari Allah. Sebagaimana biasanya tetap kita sampaikan pedoman kita pada bulan Desember dengan topik kenakanlah perlengkapan senjata terang, dijabarkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap umat sedang datang ke dunia. Firman Tuhan diambil dari 3 perikop pada setiap hari, yaitu bacaan harian 1 ayat, kemudian bacaan pagi, dan juga bacaan malam. Kalau kita melihat topik adalah kenakanlah perlengkapan senjata terang. Apakah ada senjata terang? Lazimnya tidak ditemukan adanya senjata terang, karena jenis-jenis senjata banyak sekali macamnya, dan tidak ada dikatakan senjata terang. Tapi perkataan di sini yang disampaikan oleh Yohanes, sesungguhnya yang menerangi setiap umat sedang datang ke dunia. Sekarang kita mencoba bertanya, siapa terang itu yang sesungguhnya? Berarti ada terang yang bukan sesungguhnya. Telah dikatakan terang dunia. Kalau terang dari Allah itu sungguh benar. Allah berfirman dan Dia mengasihi dunia. Apakah ada hubungannya dengan terang, dengan firman Allah ini? Mari kita lihat kelanjutannya. Firman Allah mengatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengirimkan
anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini tidak binasa. Kemudian pertanyaan yang paling boleh dikatakan sangat signifikan, siapakah terang itu? Nah, setelah dikatakan bahwa begitu besar kasih setia Allah akan dunia ini, Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, mengirimkan anaknya yang tunggal ke dunia. Sedangkan dalam Yohanes 1 ayat 9 dikatakan ya, akan datang ya, menerangi, artinya terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap umat sedang datang ke dunia. Sedang datang. Kalau Allah mengatakan karena besar kasihnya, maka Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan, ya, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah yang kita lihat dalam masalah terang yang dikatakan oleh Allah. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 9 ini ya, akan datang menerangi dunia. Artinya terang dunia. Nah, kemudian Yohanes 3 ayat 16, Allah telah mengutus terang itu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kemudian terang itu telah nyata di dunia. Nah, ini dilihat dari Yohanes pasal 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan akan menjadi terang. Jadi dikatakan di sini ya, akulah terang dunia. Jadi Yesus sudah tidak lagi sembunyi-sembunyi, sudah mengatakan, akulah terang dunia. Kemudian, barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Apa yang dimaksud dengan berjalan dengan kegelapan? Berjalan dengan kegelapan adalah kuasa daripada si iblis. Jadi kalau kita sudah dikuasai iblis, maka terang itu tidak mungkin bercahaya dalam diri kita. Tapi apabila kita menjaga ibadah sejati, yaitu kekudusan daripada seseorang, ya, maka jelas bahwa terang itu menjadi senjata kita. Artinya bisa mengalahkan kuasa-kuasa iblis atau kuasa-kuasa gelap. Nah, di sini dikatakan akan menjadi terang. Jadi begitu datang Yesus ke dunia sebagai terang, dan barang siapa percaya kepadanya, dia menjadi terang. Nah, ini jelas dikatakan ya. Nah,
Jadi himbauan dalam bulan Desember dikatakan, kenakanlah perlengkapan senjata terang. Jadi Yesus telah mengatakan dengan terus terang, ya, akulah terang itu, kata Yesus. Sudah diakui. Kalau tadi kita masih menunggu, sekarang sudah diakui, akulah terang itu. Nah, kalau sudah diakui Yesus sebagai terang, berarti kita pun sudah bisa mulus dari hal belenggu-belenggu yang selama ini, ya, bercokol atau berada dalam diri kita, ya. Nah, kemudian mengikuti Yesus, ya, sama dengan menjadi terang. Jadi kalau kita sudah bersama Yesus, ya, kita sudah menjadi terang, tidak lagi berada dalam kegelapan. Nah, mengikuti Yesus sama dengan menjadi terang. Sekarang apa lanjutan dari terang itu? Ya. Apa lanjutan daripada terang itu? Ya. Kemudian apakah kita bisa, ya, menghadapi kalau di akhir hidup kita menjadi hidup setelah kehidupan? Nah, apabila itu terjadi, maka kita sudah menjalankan terang, yang mana terang itu adalah Yesus. Nah, kemudian di sini tidak bapa atau mati setelah hidup, tetap hidup setelah kehidupan. Nah, apa kira-kira dikatakan tujuan hidup kita fokus adalah life after life. Artinya hidup setelah kehidupan sekarang, yang sudah dicontohkan oleh Yesus, ya. Dia mati 3 hari, dikubur, ya, ditanam 3 hari. Setelah 3 hari dia bangkit pada hari yang ketiga. Tetap sama seperti dia masih hidup, dan waktu bangkit kembali juga sama, tidak ada bedanya. Hanya bedanya pada waktu dia belum dibangkitkan, ya, masih manusia biasa, ya, bahwa dia berjalan, kalau masuk rumah harus mengetok pintu. Tapi setelah dia bangkit dari antara orang mati dan dihidupkan oleh Tuhan Allah, kalau dia masuk kepada rumah seseorang tanpa ada suara dan tanpa ada yang mengetahui, tahu-tahu dia masuk ke rumah, ada di situ. Nah, itulah makanya pernah murid-murid dia takut, mereka, ya, takut karena mereka tidak berpikir dia akan bangkit pada hari ketiga. Bahkan waktu mau menengok, maksud mereka mau memberikan minyak yang wangi-wangian, ya, ditambah minyaknya. Padahal apa yang terjadi? Kuburan terbongkar, tidak ada lagi orangnya, sudah bangkit, ya. Nah, jadi dengan contoh kebangkitan itu, Yesus sebagai role model
Nah, sehingga ya kita untuk menuju life after life tidak perlu ragu. Karena sudah ada role model yaitu Yesus. Tetapi kalau tujuan hidup kita bahwa kematian adalah akhir daripada segala-galanya dalam hidup kita, itulah dinamakan kuasa si iblis ya. Jadi si iblis itu sangat licik, mengelabui manusia ya. Nah, tapi kalau kita hidup setelah kehidupan, itu adalah kuasa daripada Tuhan Allah. Nah, kemudian kalau kita lihat terang itu juga ya bisa kita lihat ya dalam buku ND HKBP nomor 23. Apa yang dikatakan buku ND nomor 23 ya, bahasa Bataknya adalah sondang sian de bata hatiuron sian ginjang bain ture sodangi marohanami asasona laho manjalo hanguluan pina tupami oh Tuhan. Apa artinya ya? Mari kita lihat dalam Kidung Jemaat HKBP. Nah, di sini dikatakan sinar maha mulia lahir dari Tuhan Allah, datang dan sinarilah hati, mulut, pendengaran, biar doa dan nyanyian berkenan di hati Tuhan. Nah, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia bebas ialah terang dari Allah, cahaya dari langit. Maka supaya menjadi baik, terangilah roh dan jiwa kami, ya, supaya kami dapat hidup kekal dan abadi. Nah, itulah masalah yang dikatakan tadi, terang dari Allah. Nah, sekarang kita mau coba lihat ya, bahwa terang itu juga bisa digambarkan dengan Yesus yang datang ke dunia ini. Itu sudah jelas. Dengan melihat ya, role model adalah Yesus yang mati disalibkan, itu adalah kuasa iblis. Karena orang penjahat yang menangkap dia dan harus disalibkan. Nah, tapi begitu dia mati 3 hari dan bangkit kembali, itulah kuasa Allah. Nah, jadi kematian itu ya, ada anggapan orang yang keliru bahwa itulah akhir segalanya, dia sudah berakhir ya, tidak ada lagi yang diharapkan. Nah, padahal kalau dalam buku ND HKBP, kematian adalah jalan untuk mencapai Tuhan ya. Nah, seperti buku ND ya, yang dikatakan dalam 535 ayat 1 ya. Hamatean parhitean lau manopot Yesus ki
dohot au ikon mamulus asa sahat au tusi nang pe pinadao-dao dopak hamateani lam jonok do hapengani lakaki tu ajalhi. Nah, kalau terjemahannya dalam buku Kidung Jemaat HKBP dikatakan begini, kematianlah jalanku menebui penebus, aku akan menempuhnya agar tiba segera, biar aku menjauhkan dari maut, seteru namun aku berdekatan dengan hari ajalku. Jadi kematian itu walaupun kita berusaha menjauhkannya, dia malah dekat dengan kita. Jadi tidak ada alasan kita bisa memperpanjang nyawa kita. Sehasta pun katanya, tidak. Kalau sudah tepat waktunya, ya sudah selesai. Nah. Kemudian di samping Yesus sebagai terang, juga dikatakan sebagai jalan dan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Nah, ini penegasan dengan di Alkitab, yang mendasar untuk diimani oleh semua manusia ciptaan Tuhan. Mulai dari Adam sampai kita saat ini. Ini tetap berlaku bagi semua orang. Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tanpa ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi ini jelas. Hanya Yesus sebagai jalan menuju surga. Nah, kemudian kalau kita melihat tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia. Dan untuk menguatkan bahwa Yesus adalah jaminan hidup bagi kita, tertulis di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Dikatakan sebelum ayat 35 dikatakan sebagai berikut. Pasal ayat 32. Yesus berkata kepada pengikutnya, dikatakan, bukan Musa memberi roti kepadamu. Jadi Musa hanya perantara, bukan Musa, tapi Bapakulah memberi kepadamu roti yang datang dari surga. Nah, jadi waktu di Gunung Sinai mana datang banyak sekali untuk dimakan. Itu yang mengirim adalah Bapa di surga.
Dan roti yang diberi Allah adalah Dia yang turun dari surga dan memberi hidup kepada manusia di dunia. Nah, jadi sebenarnya roti yang diturunkan oleh Allah itu ya adalah Dia yang turun dari surga. Siapa itu Dia? Dia itu ialah Yesus, turun dari surga yang memberi hidup kepada manusia di dunia. Tadi dikatakan, barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah kita lihat tadi penjelasan daripada roti yang dari surga diturunkan oleh Allah. Nah, sebenarnya roti yang sebenarnya adalah Dia, Yesus, yang diturunkan ke dunia. Maka begitu besar kasih setia Allah, ya, anaknya yang tunggal diturunkan dari surga untuk membebaskan orang yang berdosa. Nah, kemudian ayat 34, Bapa, kata mereka, berilah selalu roti itu kepada kami. Jadi setelah dijelaskan oleh Yesus bahwa roti yang sebenarnya itu adalah diturunkan dari surga, Dia yang diturunkan. Dia itu siapa? Yesus. Nah, maka di sini pengikutnya mengatakan, Bapa, kata mereka, berikanlah selalu roti itu kepada kami. Jadi karena Yesus mengatakan akan hidup kekal kalau makan roti itu, maka berikanlah roti itu kepada kami, kata murid-muridnya, supaya kami hidup kekal. Nah, Yesus mengatakan, akulah roti itu yang memberi hidup, kata Yesus kepada mereka. Jadi, akulah roti itu yang memberi hidup bagi mereka. Nah, dan dijelaskan oleh Yesus dalam pasal 3 ayat 35 ini ya, pasal 6 ya, ayat 35, dikatakan bahwa orang yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi untuk selama-lamanya. Ya. Kemudian dikatakan, orang yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi selama-lamanya. Nah, jadi itulah dikatakan Yesus, akulah roti yang hidup. Maka tadi berikanlah kepada kami, kata mereka. Nah, jadi di sini Yesus mengatakan, akulah roti yang hidup itu. Jadi kalau kau datang kepadaku dan percaya kepadaku, akan menjadi hidup yang kekal. Jaminannya itu. Nah, kemudian dapat kita simpulkan di sini ya, bahwa Yesus ya datang dari surga, dan Yesus adalah sebagai senjata
terang untuk melawan kegelapan. Dia senjata terang. Nah, kemudian sebagai jalan menuju surga. Yohanes 14 ayat 6. Nah, kemudian Yesus sebagai kebenaran firman Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah sabda. Dan sabda itu adalah Allah sendiri. Nah, kemudian sabda itu berada di tengah-tengah kita, yaitu Yesus. Nah, jadi artinya sudah jelas di sini bahwa kebenaran firman Tuhan terletak pada kebenaran yang ada di Alkitab, yang tertulis semua di Alkitab. Itulah kebenaran firman Tuhan, bahwa pada mulanya adalah firman. Kemudian firman itu berada di tengah-tengah kita, yaitu Yesus sebagai terang yang berada di dunia. Nah, kemudian sebagai hidup kekal dan abadi. Kenapa dikatakan sebagai hidup? Karena Yesuslah roti yang hidup selamanya. Jadi barang siapa datang kepada Dia tidak akan lapar. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan haus. Kuncinya adalah yakin dan percaya kepada Yesus. Semuanya bisa kita rasakan manfaatnya. Itulah ayat hari ini. Kemudian kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 10. Israel mengaku kesalahannya. Israel ini sebenarnya sudah lama mereka berdosa kepada Tuhan, dan mereka tidak menghiraukan Tuhan. Nah, mereka menyembah dewa-dewa, ya, Baal dan Asitoret yang disembah oleh orang Amori, ya, orang Amon, orang Filistin. Nah, seperti dewa-dewa, ya, dari Syria, Sidon, Moab, Amon, dan Filistin. Maka Tuhan marah sekali, ya, pada Israel karena mereka sudah menyembah Baal dari bangsa-bangsa yang harus ditaklukkan oleh mereka dan harus dikuasai oleh mereka. Ya, dan juga seperti Amalek, ya, Amon. Maka Tuhan marah sekali pada Israel. Dan akibat Tuhan sudah marah kepada Israel, maka dibiarkanlah Palestin atau Filistin, ya, dan bangsa Amon menguasai mereka. Jadi Filistin dan bangsa Amon, ya, seolah-olah tidak berdaya. Dia menguasai mereka. Nah, kemudian 18 tahun lamanya mereka diperbudak dan dikuasai oleh bangsa Amon, Filistin, ya, di mana? Di Gilead
daerah orang Amori sebelah timur sungai Jordan dilakukan dengan kejam kepada orang-orang Indonesia yang dianggap tidak kompeten, ya. Jadi ditindas, ya, karena ya memang bangsa Israel sudah tidak percaya kepada Tuhan. Dia menyembah dewa-dewa, sehingga diberikan kesempatan oleh Tuhan bangsa Filistin untuk menekan mereka, untuk menjajah mereka, dan bahkan ya sampai mereka tertekan dan tidak bisa bangkit kembali, ya, karena 18 tahun dibiarkan oleh Tuhan Allah mereka dikerjain oleh Filistin dan Amon, ya, bangsa Amori. Nah, kemudian dengan hal tersebut, ya, jadi karena bangsa Filistin itu sudah mulai menyeberangi sungai Jordan, ya, dan memerangi suku Yehuda dan Benjamin dan juga Efraim, Israel sangat-sangat menderita akibat penderitaan yang sudah tidak tertahan lagi. Artinya mereka sudah mulai putus asa, sudah tidak kuat, ya, menerima penderitaan itu. Maka, ya, penolong hari ini, maka perikop hari ini, ya, mengatakan yang Hakim-Hakim 10 dan ayat 10. Lalu umat Israel berseru kepada Tuhan. Jadi dengan adanya tadi bangsa Israel melakukan kesalahan yang menyembah berhala dan mengikuti, ya, bangsa-bangsa yang sudah ditaklukkan mereka dan bahkan akan ditaklukkan, kok mereka bisa berkomunikasi dengan dia? Nah, inilah, ya, yang menimbulkan amarah daripada Allah sehingga membiarkan mereka 18 tahun ditindas oleh bangsa Filistin, ya. Nah, maka perikop hari ini mengatakan lalu umat, ya, Israel berseru kepada Tuhan dan mereka berkata, ya, kami telah berdosa kepadamu karena kami telah menghiraukan Engkau, ya Allah. Kami menyembah dewa dan Baal. Itulah pernyataan daripada bangsa Israel. Mereka menyembah dewa dan Baal. Maka datanglah jawaban dari Tuhan. Apa jawaban dari Tuhan dengan adanya kemenangan, ya, secara pribadi sudah tidak lagi dimiliki oleh bangsa Israel, sudah dihancurkan oleh Filistin. Maka Tuhan menjawab, dahulu katanya, kamu dijajah oleh bangsa Mesir, Amori,
Ammon, Filistim, Sidon, Amalek, dan Maon. Lalu kamu berseru minta tolong kepadaku. Kan begitu bukan, kata Tuhan. Ya. Dulu kamu sudah dihajar habis-habisan oleh bangsa-bangsa itu. Dan kamu minta tolong bukan, kata Tuhan. Coba ingat, Tuhan berkata, apakah aku tidak menyelamatkan kamu dari kekuasaan mereka, meskipun kamu bahkan membelakangi aku, lalu pergi menyembah dewa-dewa. Ini sudah dikatakan Tuhan. Apakah pernah saya tidak mendengarmu, ya, tidak melihat penderitaanmu? Jadi sekarang aku tak mau lagi membebaskan kamu. Wah, ini antipati sudah. Tuhan itu sudah antipati. Ya, tidak lagi menyenangkan hatinya, tapi sudah menimbulkan amarahnya. Dikatakan sekarang aku tak mau lagi membebaskan kamu. Pergilah kepada dewa-dewa yang kamu pilih itu, berserulah kepadanya. Nah, ini saking marahnya sudah Tuhan Allah dikatakan, silakan pergi kamu kepada dewa-dewa yang kau sembah itu, yang kau pilih itu, dan berserulah kepada dia. Apakah ada jawaban? Ini tadi dinyatakan oleh Yesus, ya, atau Tuhan Allah, bahwa pergilah kamu ke dewa-dewa itu. Sekarang aku tak mau lagi membebaskan kamu. Jadi disuruh pergi kepada mereka dengan maksud Tuhan Allah mengatakan, biarlah mereka menolong kamu waktu kesusahan. Dibiarkan mereka menolong kamu. Israel berkata kepada Tuhan, kami telah berdosa Tuhan. Lakukanlah apa saja yang Engkau kehendaki, ya, asal Engkau menolong kami hari ini. Jadi ada pernyataan sikap dari bangsa Israel. Lakukanlah apa saja terhadap kami, tapi tolong, ya, kami dibantu pada hari ini, karena sudah terjepit, sudah mulai, ya, ada ditekanan-tekanan kepada mereka dari orang Amori, Filistim, dan bangsa-bangsa yang pernah dijajah itu. Nah, kemudian mereka membuang semua patung berhala lalu menyembah Allah. Nah, jadi akhirnya, ya, supaya Allah tidak membenci mereka, dibuang semua patung-patung berhala itu, dibuang semua. Ternyata ini tidak ada dia. Karena tadi katakan, berserulah kepada dia, apakah kamu bisa ditolong? Nyatanya tidak. Nah, maka bangsa Israel dengan tekad membuang semua patung berhala lalu menyembah Allah. Maka Allah pun, ya, terharu hatinya melihat mereka dalam kesukaran. Jadi karena begitu besar kasih setia Allah, dia tetap mengharapkan pertobatan dari manusia supaya dia hidup. Nah, di sini bangsa Israel telah jelas-jelas bertobat. Dibuang semua patung-patung itu.
dan mereka menyembah Allah. Maka Allah pun terharu hatinya. Artinya tetap kembali hatinya walaupun dihukum 18 tahun atau 40 tahun di perjalanan dari Mesir. Kemudian 18 tahun karena mereka menyembah berhala, ditekan oleh bangsa-bangsa Filistin, Amori, Amon, dan Amalek, ya. Mereka ditekan dan dibiarkan oleh Tuhan selama 18 tahun. Baru setelah itu keluarlah kata-kata dari bangsa Israel, kami telah berdosa. Ya, Tuhan, lakukanlah apa, ya, yang engkau kehendaki, asal engkau menolong kami. Itu katanya. Nah, kemudian mereka membakar patung-patung dan membuang dan kembali menyembah berhala. Nah, disinilah Allah tidak mau kematian orang fasik, tapi pertobatannya, ya, supaya dia menjadi hidup yang kekal. Nah, maka Allah pun terharu hatinya melihat mereka dalam kesukaran. Jadi Tuhan adalah kasih. Dengan kasihnya Tuhan, maka bangsa Israel diselamatkan. Maka segala peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kita harus mengatakan kasihnya kekal dan abadi. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan 51. Ya. Nah, dengan perikop pelayan-pelayan yang setia dan tidak setia. Nah, ini Yesus mulai menyampaikan kepada murid-muridnya. Yesus berkata, ya, pelayan yang setia dan bijaksana. Nah, jadi pelayan setia apabila, ya, tetap bekerja dengan baik walaupun tuannya tidak ada. Jadi pekerja yang setia, yang loyal itu, walaupun tuannya tidak ada, dia tetap bekerja dengan baik. Jadi selalu rapi dikerjakan walaupun tidak ada tuannya. Nah, sehingga begitu tuannya datang melihat pekerjanya semua rapi, maka dia bisa menambah kesejahteraannya atau kebutuhannya. Artinya dia haposan di nautik pasahatum magodang. Dia dipercaya, padahal dalam kejujuran memimpin anak buah, dia tidak berbuat serong dan dia tetap menjaga dan menjalin komunikasi dengan anak buahnya, sehingga dia adalah pelayan yang setia kepada Tuhan. Nah, kemudian ada satu lagi, ya, kata Tuhan, pelayan yang tidak setia. Pada saat tuannya ada, dia bekerja dengan baik, bahkan melebihi ekspektasi dia, supaya dilihat. Ya. Begitu tuannya pergi, dia tidak melakukan apa-apa. Bahkan dia mengajak teman-temannya, ayo minum, mabuk, katanya. Nah, bahkan dia tekan teman-temannya, ya, untuk mengikuti jejak dia, supaya banyak kawannya, kira-kira begitu, ya. Nah, pada saat tuannya datang, dia didapati seperti itu, tidak siap, maka dia dihajar habis-habisan oleh majikannya. Ya.
Ini adalah gambaran ya, bagi kita yang siapkah setiap saat atau kita berleha-leha dan masa bodoh. Ini yang dimaksud ayat ini. Pada hari penghakiman itu nanti, maka kita harus menjaga ibadah sejati kita. Ibadah sejati adalah kekudusan kita. Sehingga kita dapat berbicara dengan Tuhan Allah. Karena syarat untuk bisa berbicara kepada Tuhan Allah di News of Jerusalem adalah apabila ya kita ya, melakukannya dengan baik tentang kekudusan kita, menjaga ibadah kita, dan kita tetap menjaga supaya kita tetap terang. Nah, jadi waktu ibu saya sebelum meninggal, waktu dia memberikan kesan kepada kami di Cilegon ini, dikatakan ya, majulah terang, hidup terang, dikatakan hidup terang, dan majulah terang, kemudian terus terang. Jadi terus sampai kapanpun terang itu tetap pada kita, itu maksudnya. Jadi hidup kita juga dengan terang, karena Yesus adalah terang. Nah, karena hidup kita terang, ya, kemudian kita maju menjalankan aktivitas kita juga di dalam terang. Kemudian dikatakan selalu dalam terang Tuhan. Artinya kalau kita sudah selalu dalam terang, maka waktu tadi atau kedatangan Yesus yang kedua kalinya, karena itu katanya seperti air bah yang sangat menggelegar ya, sangat ditakuti. Pada awalnya orang melihat biasa-biasa, akhirnya tenggelam semua ya. Seperti itulah katanya. Dan kita pun ya, begitu Tuhan datang kedua kali itu, kita harus siap. Maka dikatakan kemarin, ada 2 orang bekerja di ladang. Satu diangkat, yang satu tinggal. Ada 2 orang wanita berada mungkin di rumah ibadah. Satu diangkat, satu tidak. Itulah penghakiman itu sudah datang. Pemilihan ya, sudah dijalankan. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan malam ya, yang diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 28. Petunjuk dan peringatan. Nah, dalam ayat tersebut di atas terdapat gambaran yang kuat mengenai perbandingan antara ya, pengalaman bangsa Israel saat menerima hukuman di Gunung Sinai dan pengalaman orang percaya dalam menghadap kepada Tuhan di Yerusalem atau surgawi. Nah, ayat ini menekankan bahwa kita tidak lagi hidup di bawah perjanjian yang menakutkan, melainkan telah diberikan hak istimewa untuk mendekati Allah yang penuh kasih. Jadi mendekati Allah penuh kasih. Tentu ibadah sejati kita adalah menjaga kekudusan kita. Nah, dalam ayat 18 sampai 21 dikatakan menggambarkan ya, Gunung Sinai di mana bangsa Israel mengalami ketakutan ya, dan keterasingan ketika berhadapan dengan Allah. Jadi waktu itu kalau malam adalah tiang api, siang tiang awan. Jadi sangat-sangat kencang. Kalau awan datang ya, pasti ada yang ditakutkan kalau kita melihat awan datang.
Bahkan pesawat terbang kalau bertemu dengan awan itu bisa jatuh ya. Nah, sedangkan ayat 22 sampai 24 ya mengatakan bahwa kita telah sampai pada Gunung Sion, yaitu tempat yang penuh sukacita dan kebersamaan dengan Tuhan, dan dengan pengantar kita adalah Yesus Kristus sebagai jalan, karena Dia hidup. Nah, kemudian di ayat 25 sampai 27 ya, pengingat diberikan kepada kita agar tidak menolak untuk mendengar suaranya. Jadi jangan sampai kita tidak mau mendengar suaranya, tapi kemarin mendengar suaranya takut karena kebingungan ya. Maka kita tidak perlu takut mendengar suaranya. Yang menunjukkan bahwa Tuhan masih berbicara kepada kita. Jadi artinya itu adalah cara Tuhan masih berbicara kepada kita. Akhirnya di ayat 28-29 kita diingatkan akan pentingnya ya, mengucap syukur dan hidup dalam kekudusan, menjaga ibadah sejati kita. Nah, karena Allah kita adalah api yang menghanguskan, yang berarti kita harus hidup secara bijaksana dan sesuai dengan kehendaknya. Pesan moral yang diambil adalah perlunya kita selalu mendekat kepada Tuhan Allah dengan tetap syukur dan pengharapan, serta tidak mengabaikan suaranya. Jadi apa suara Tuhan kita dengar, jangan mengabaikan, dan kita tetap mengucap syukur. Nah, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Jadi kita dipanggil untuk tetap menjaga kekudusan dan ketaatan. Dan kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, tetapi Allah yang kudus, dan Allah itu adalah kasih. Yohanes pasal 4 ayat 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Jadi kita tidak perlu takut dalam hari penghakiman tersebut, karena Allah itu adalah kasih. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita imani setiap saat. Amin. Tuhan memberkati kita.